Hai, Kak Hao. Good morning. Nah, kita belajar melalui video pembelajaran hari ini ya, 24 Juli tahun 2020. Oke? Nah, kita masuk di tema 1, selamatkan makhluk hidup. Dalam subtema 2, hewan sahabatku. Nah, hari ini kita mau belajar di pembelajaran 4 sampai 6. Nah, info penting dalam video ini, Lause kasih penugasan KI 4 ya, keterampilan kalian di 2 muatan, yaitu muatan bahasa Indonesia dan muatan SBDP. Nah, muatan bahasa Indonesia itu di halaman 41 dan 45. Nah, kalau SBDP di halaman 44. Oke, dikumpul paling lambat besok ya, hari Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2020. Oke. Nah, sekarang kita belajar ya, masuk di pembelajaran 4 sampai 6 ya. Sudah siap? Hala. Tujuan pembelajaran 4 di muatan PKN itu ada menjelaskan akibat tidak menerapkan sila keempat Pancasila. Lalu bahasa Indonesia, kita mau menentukan fakta dan ide pokok teks laporan. Selanjutnya di pembelajaran 5 ada IPS, membandingkan kehidupan ekonomi berdasarkan kondisi geografis 2 negara di Asia Tenggara. Selanjutnya ada SBDP, merancang membuat patung. Di pembelajaran 6 itu muatannya sama dengan pembelajaran 4. Jadi nanti di pembahasannya Lause akan gabungin pembahasan bahasa Indonesia dan PKN itu menjadi satu ya. Oke, nah kalau bahasa Indonesia di pembelajaran 6 kita mau membuat simpulan berdasarkan informasi teks laporan. Selanjutnya PKN itu mengidentifikasi kegiatan yang sesuai dan tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Oke, sudah ya, kita mulai belajarnya ya. Cupe halemah hala ya. Oke, kita masuk di pembelajaran 4 muatan PKN. Judulnya itu adalah penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Nah, sila keempat menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Sesuai dengan sila keempat Pancasila, penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi sila keempat ini mengajarkan kita untuk menyelesaikan masalah dengan musyawarah, dirundingkan dulu ya. Selanjutnya, nah penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila itu contohnya apa-apa saja dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda di lingkungan. Yang kedua itu mengikuti pemilihan umum, misalnya pemilihan presiden ataupun pemilihan kepala daerah. Yang ketiga itu mengikuti pemilihan ketua kelas dengan tertib. Yang keempat tidak memaksakan kehendak dalam suatu musyawarah yang diikuti. Jadi itu contoh-contoh pengamalan sila keempat Pancasila ya. Banyak contoh lainnya lagi. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada ayo berlatih di halaman 40. Di sini ada pertanyaan, mari kita ikutin jawab masing-masing ya. Nah, nanti kalian bisa koreksi jawaban kalian. Oke. Nah, bacalah beberapa kejadian berikut. Selanjutnya, tentukan pertanyaan yang sesuai atau tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila. Yang A itu adalah keluarga Dedi berdiskusi untuk memutuskan jenis hewan yang akan mereka pelihara. Menurut kalian sesuai tidak? Ya, sesuai ya. Nah, yang B, Jonas menolak mengikuti pemilihan ketua kelas karena ia tidak setuju dengan semua calon yang diajukan. Nah, dia menolak tuh mengikuti pemilihan umum karena dia nggak suka sama calonnya. Terus, itu setuju atau tidak? Setuju atau tidak setuju ya?
Jawabannya tidak setuju. Nah, kelompok Komang yang C, kelompok Komang melakukan musyawarah untuk menentukan pembagian tugas saat berkemah. Menurut kalian setuju tidak? Setuju ya? Oke, selanjutnya nomor 2. Jelaskan akibat yang terjadi jika tidak ada penerapan sila keempat Pancasila pada kegiatan-kegiatan tersebut. Apa akibatnya? Ya, terjadi konflik dan masalah tidak akan selesai. Itu ya. Oke, selanjutnya. Pembelajaran 6, ini yang lalu saya gabungin ya dengan muatannya ya. Nah, pembelajaran 6 kita belajar tentang penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sila kelima Pancasila itu bermakna tujuannya apa? Bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Jadi tujuan sila kelima Pancasila itu supaya masyarakat itu makmur dan adil ya. Nah, keadilan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum. Nah, penegakan keadilan akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Oke, selanjutnya pengamalan sila Pancasila. Ada contoh-contohnya. Apa itu? Yang pertama adalah bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain. Selanjutnya, suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah, dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Lalu, yang terakhir, menghargai hasil karya orang lain. Oke, itu adalah pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, ada salah satu contohnya, atau sila kelima Pancasila. Contohnya itu adalah menabung. Kenapa? Menabung itu bisa melatih kita untuk hidup hemat. Oke. Nah, selanjutnya Lausa punya Ayo Berlatih dalam buku Bu Pena halaman 46. Kalian bisa buka bukunya halaman 46 ya. Lausa akan baca, nanti kita akan jawab pertanyaannya sama-sama. Tamasya ke kebun binatang. Komang dan keluarganya pergi ke kebun binatang. Komang dan adiknya sangat suka melihat hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Ayah, ibu, dan kakak asik berfoto. Ketika istirahat, ibu mengeluarkan bekal kue bolu. Setiap anggota keluarga mengambil 2 potong kue. Akan tetapi, adik meminta 4 potong. Komang menegur adik agar tidak mengambil terlalu banyak karena takut tidak habis. Nah, adik berjanji untuk menghabiskan semuanya. Setelah beristirahat, mereka berniat melanjutkan berjalan-jalan mengelilingi kebun binatang. Adik Komang belum selesai makan kuenya. Adik menangis karena ia sudah kenyang dan tidak sanggup lagi menghabiskan kue. Ibu menasihati adik agar lain kali mengambil makanan secukupnya saja. Adik berjanji untuk tidak serakah lagi. Oke, Lausa sudah selesai membacanya. Kita kerjakan soal yang di sebelah kanan ya. Yang A, pertanyaan yang A, bagaimana pendapatmu tentang sikap Komang? Gimana pendapatnya? Ya, Komang itu adalah salah satu orang yang memberi penasehat ya, memberi nasihat dia ya. Nah, yang B, bagaimana pendapatmu tentang sikap si adik? Nah, di bacaan yang di sebelah kiri, adik adalah orang yang serakah. Nah, kita boleh tidak menjadi orang yang serakah? Tidak boleh ya, akan merugikan diri kita sendiri nantinya. Oke, apakah sikap Komang dan adik sudah sesuai dengan penerapan sila kelima Pancasila? Ya, karena Komang menegur adik agar tidak bersifat
serakah. Oke, selanjutnya ada nomor 2. Apa akibat yang terjadi jika kita tidak mengamalkan sila kelima Pancasila? Tujuan Indonesia untuk mencapai Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin itu tidak akan tercapai. Jadi nggak akan terwujud tujuan Indonesia, ya kan? Nah, selanjutnya nomor 3, mengapa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus diwujudkan? Itu karena agar kehidupan masyarakat Indonesia aman, tentram, dan sejahtera. Oke, selanjutnya tuliskan masing-masing 2 contoh pengamalan sila kelima Pancasila di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Oke, kalian boleh berbeda ya dengan yang Lause tulis nanti ya. Oke, sudah tulis? Oke, nah jawabannya, kalau di lingkungan rumah itu suka berhemat dan tidak bergaya hidup mewah. Kalau di lingkungan sekolah, bersikap adil kepada teman sesama dan membagi tugas dengan semua teman dengan rata. Nah, kalau di lingkungan masyarakat, kita harus berlaku adil terhadap sesama dan suka bekerja keras. Sudah? Nah, oke, pembelajaran PKN sampai di situ. Nah, PKN kita belajar tentang akibat dari tidak melakukan sila keempat Pancasila, dan kita belajar tentang penerapan sila kelima Pancasila. Sudah? Oke, kita masuk ke bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia kita mau belajar tentang fakta dan ide pokok dalam teks laporan. Nah, teks laporan itu memuat informasi penting yang disajikan dalam bentuk fakta atau data. Jadi yang faktanya saja yang teks laporan itu buat ya sesuai dengan faktanya. Nah, kalian bisa membuat pertanyaan menggunakan kata 5W1H. Apa itu? Kata tanyanya itu adalah apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, dan mengapa. Itu ya cara mencari tahu fakta yang ada pada teks laporan. Sudah? Oke, nah ada penugasan di sini. Ini yang mau saya bilang, masuk ke KI4 ya. Nah, KI4-nya itu keterampilan kinerja praktik halaman 41. Oke. Nah, nanti di sini kalian akan disuruh mengerjakan soal-soalnya. Ya. Nah, sebelumnya Lause akan baca teksnya. Teksnya itu berjudul jerapah. Jerapah merupakan hewan mamalia yang memiliki ciri khas. Keunikannya adalah tinggi tubuh jerapah dapat mencapai 6 meter dan panjang leher jerapah dapat mencapai 5,5 meter. Umumnya, tubuh jerapah jantan lebih tinggi dan lebih berat dari jerapah betina. Meskipun mempunyai tubuh yang tinggi dan besar, jerapah dapat berlari dengan cepat. Makanan jerapah berupa dedaunan. Jerapah tinggal di padang rumput yang luas dan terbuka. Jerapah hidup bersama dalam kelompok. Dalam satu kelompok, biasanya terdapat 10 jerapah. Kelompok tersebut biasanya tidak memiliki pemimpin, sehingga seekor jerapah dapat meninggalkan kelompoknya dan bergabung dengan kelompok jerapah lainnya. Jerapah berkembang biak dengan cara melahirkan. Jerapah memiliki masa hamil yang cukup lama, yaitu 15 bulan. Induk jerapah biasanya menjauh dari kawanannya ketika akan melahirkan. Setelah lahir, induk jerapah akan mengasuh anak jerapah dan melindunginya dari hewan pemangsa. Oke, nah dari tugas ini kalian harus kerjakan di nomor 3 saja ya, hanya nomor 3 saja.
Kerjakan soal berikut. Yang A, mengapa teks tersebut termasuk laporan pengamatan? Kenapa ini teksnya ini disebut teks laporan pengamatan? Tuliskan alasan kalian. Oke, sudah? Oke, yang B-nya, tentukan fakta yang terdapat dalam teks laporan tersebut. Nah, kalian disuruh untuk menentukan fakta-fakta yang ada pada bacaan yang di sebelah kiri tadi. Kalian bisa pakai kata tanya untuk menjawab, untuk mendapatkan apa fakta pentingnya. Bukan dibuat untuk dalam bentuk jawaban pertanyaan ya, tapi dalam bentuk kalimatnya saja dari kata tanya ini. Oke? Kata tanyanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, selanjutnya yang C, tentukan ide pokok pada setiap paragraf. Tuliskan dalam bentuk diagram. Setelah membuat diagram, cobalah buat teks hasil pengamatan tentang jerapah dengan bahasamu sendiri. Perhatikan penggunaan kalimat efektif dan ejaan bahasa Indonesia yang kamu gunakan. Jadi, kalian disuruh buat paragraf dalam bentuk diagram ya, tentang teks jerapah yang di sebelah kiri atas tadi. Sudah? Paham ya pertanyaannya ya? Oke, kita lanjut di pembelajaran 6. Bahasa Indonesia. Kita mau menentukan simpulan berdasarkan informasi penting teks laporan. Nah, kalian bisa dapat informasi pentingnya itu dengan membaca teks secara keseluruhan. Setelah itu, temukan kata penting informasinya, baru informasi pentingnya yang ada dalam teks, lalu buat simpulannya. Nah, seperti itu. Jadi, kita harus baca dulu teksnya, lalu temukan informasi pentingnya, lalu kita buat simpulannya. Oke? Begitu cara menentukan simpulan ya. Oke, di sini ada ayo berlatih. Halaman 44 juga tugasnya. Jadi tugasnya ada 2 ya. Yang pertama tadi itu membuat teks laporan. Sekarang ini nanti dalam teks ini kalian disuruh buat simpulan teksnya. Oke. Nah, informasinya itu adalah berjudul fakta unik tentang penyu. Nah, usahakan baca ya. Penyu merupakan salah satu jenis reptilia yang sebagian besar hidupnya dihabiskan di laut. Hewan itu memiliki cara unik untuk dalam berkembang biak. Penyu yang siap bertelur biasanya akan berenang menuju tepi pantai. Setibanya di pantai, penyu akan menggali pasir hingga cukup dalam untuk menyimpan telur-telurnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar telur-telur penyu tidak diburu oleh pemangsa. Penyu biasanya mengeluarkan 30 hingga 150 butir setiap masa bertelur. Setelah menetas, anak penyu itu bergegas pergi ke laut. Terangnya cahaya bulan di atas samudra serta kemiringan lempeng pasir dapat membantu anak-anak penyu mencari arah menuju laut. Oke, teks sudah selesai lo baca. Silakan tulis simpulan teks laporannya. Oke, sudah ya. Nah, selanjutnya kita belajar di pembelajaran 5. Muatan SBDPKD 3.1 dan 4.1. Judulnya itu tentang kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki potensi ekonomi yang sangat beragam sesuai dengan kondisi geografisnya. Mayoritas kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia bergerak di bidang pertanian dengan komoditas utama seperti padi, kelapa sawit,
tebu, kopi, kakao, teh, karet, dan tembakau. Di sebelah kanan kita bisa lihat ya, ada dua bapak yang sedang panen. Apa itu? Sawit ya? Ya, oke. Nah, kita lanjut. Nah, ini gambarnya adalah di negara Brunei Darussalam. Itu tentang minyak bumi dan gas alam mereka. Oke, itu adalah sumber pendapatan terbesar di Brunei Darussalam. Selanjutnya, ini ada penampakannya di Singapura. Nah, perekonomian Singapura itu lebih maju dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Kenapa? Karena kegiatan ekonomi Singapura itu bergerak di bidang jasa, perindustrian, perhubungan, dan perbankan. Jadi terlihat dari jauhnya seperti ini. Selanjutnya, bagaimana dengan kegiatan ekonomi di dua negara ini? Tahu itu negara apa? Nah, yang sebelah kiri kita itu adalah negara Laos. Selanjutnya yang di sebelah kanan, ya itu Kamboja. Lalu bagaimana kegiatan ekonomi di kedua negara itu? Nah, kegiatan ekonominya adalah bertani ya. Oke, pertanian itu merupakan mata pencarian utama negara tersebut. Nah, mereka memakai sungai Mekong itu sebagai lahan pertanian mereka. Oke. Nah, selanjutnya ada dua negara lagi. Negara apakah yang di sebelah kiri? Ya, Vietnam ya. Yang ada bintang warna kuning itu namanya Vietnam. Bendera Vietnam. Jadi, lalu yang di sebelah kanan itu ada Myanmar ya. Oke, nah bagaimana kegiatan ekonominya? Sama seperti Laos dan Kamboja tadi ya. Mereka hasil pertanian, mereka petani juga kegiatan ekonominya. Dan tadi itu adalah hasil pertanian utama mereka. Oke? Ya. Oke. Kita lanjut, ayo berlatih di halaman 43. Nomor 1 itu ada pertanyaannya tentang negara mana saja yang menjadikan pertanian sebagai kegiatan ekonomi utamanya. Negara apa? Ya, Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, lalu Thailand, Filipina, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Myanmar. Oke, nomor 2, bergerak di bidang apakah kegiatan ekonomi di Singapura? Dalam bidang jasa, perindustrian, perhubungan, dan perbankan. Selanjutnya, negara manakah yang dijuluki sebagai lumbung padi dunia? Adalah negara Thailand. Oke, good. Selanjutnya, apa mata pencarian utama penduduk di negara Kamboja? Kamboja sama ya, bertani ya. Oke, pembelajaran muatan IPS sampai di sini. Kita lanjut ya. Selanjutnya itu ada muatan SBDP. Kita mau merancang membuat patung. Apa itu? Ya, membuat patung itu pakai tahap. Ada 3 tahapnya. Yang pertama itu membuat sketsa, memilih alat dan bahan yang sesuai, sama memiliki teknik pembuatan yang sesuai. Jadi kita harus punya sketsa dulu mau buat apa ya. Lalu kita siapkan alat dan bahannya. Mau apa-apa saja alat dan bahannya. Lalu sudah ditemukan alat dan bahannya, kita harus tahu cara pembuatannya. Oke? Seperti itu ya. Nah, di sini ada tugas. Nah, ini yang mau saya suruh buat tadi, tugas lagi tadi ya, di halaman 44.
keterampilan kinerja produk muatan SBDP. Nah, di halaman ini, di halaman 44 ini, kalian disuruh membuat patung hewan dari plastisin dan tusuk gigi ya. Buat serapi mungkin, sedetail mungkin. Nah, kalau dia mau gambar gajah, kalian harus buat belalainya, harus buat badan besar gajahnya, gitu ya. Buat matanya gimana, terserah. Kalau mau buat burung, buat sayap-sayapnya, ekornya gimana, gitu. Baru mulutnya yang lancip. Lalu kalau mau buat ayam, buat ayam kakinya buat seperti kurus dua, bisa pakai tusuk gigi kan. Nah, lalu kalau mau buat jerapah, nah jerapah bisa pakai lehernya itu tusuk gigi dulu, baru dilapisin plastisin. Oke? Nah, jadi harus rapi dan detail. Oke? Patung yang kalian buat itu kalian nanti foto, lalu kirim ke WA Tafse ya. Oke? Sudah ya. Nah, ini penilaian kinerja praktiknya. Langsung ulang lagi. Nah, kinerja praktiknya itu di bahasa Indonesia, muatan bahasa Indonesia ya, halaman 41 dan 45 di Ayo Berlatih. Nah, halaman 41 itu nomor 3 saja. Kalau untuk muatan SPDP, kita punya keterampilan kinerja produk, halaman 44 ya. Nah, tugasnya langsung ulang lagi, dikumpul besok hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020. Oke ya, pembelajaran kita selesai. Nah, ingat ya, kumpulnya besok. Ini penilaian kalian ya. Nah, semoga video ini, kita belajar melalui video ini, bisa kalian pahami ya. Semangat belajar terus. Oke? Saja, Bye bye.